Data center sesuai dengan namanya adalah tempat penyimpanan data digital. Data itu bisa kode pemrograman dari sebuah aplikasi, bisa juga data konten ya, seperti misalnya data pribadi Anda, data pelanggan, data penjualan. Karena kan apapun yang sifatnya digital kan tetap harus disimpan di satu tempat kan. Nah, bayangin kalau perusahaan besar, pasti kan data digital kan juga besar kan. Nah, di mana tuh disimpannya? Ya di data center. Episode kali ini sahamku akan memilih salah satu saham sektor data center yang menarik untuk dianalisa. Di antara banyak emiten sektor data center saya memilih emiten MLPT atau PT Multipolar Technology Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa, perdagangan umum, industri, percetakan dan transportasi darat. Kegiatan usaha utamanya meliputi industri jasa telekomunikasi dan teknologi. Di samping itu perusahaan juga bertindak sebagai agen representatif, pemegang lisensi waralaba, yang menjalankan usaha di bidang perdagangan umum, industri komputer, periferal, dan industri peralatan transmisi telekomunikasi. Perusahaan memulai operasinya pada bulan Februari 2009. Ketika saya membuka laporan keuangan emiten MLPT, saya tertarik untuk beberapa alasan. Pertama, pendapatan yang terus meningkat secara year-on-year. Kedua, return on equity rata-rata tumbuh 64,18% secara year-on-year. Kemudian return on asset rata-rata tumbuh 46,26% secara year-on-year. Earning per share atau EPS MLPT rata-rata tumbuh 57,33% secara year-on-year dan price earning ratio yang saat ini di bawah 10 kali. Menarik bukan? Mari kita bongkar laporan keuangannya selengkapnya. Video ini bukan ajakan atau rekomendasi untuk menjual atau membeli saham MPTL. Analisa sahamku berbahan dasar laporan keuangan secara year-on-year sampai dengan kuartal berjalan. Selalu kenali profil risiko Anda. Sebelum memutuskan untuk memilih saham, sebaiknya mencari referensi sebanyak mungkin dan dari sudut pandang yang lain. Semoga video ini bermanfaat sebagai alternatif analisa bagaimana valuasi emiten MPTL, sehingga mendapatkan gambaran harga wajarnya. Selamat menonton. Kita mulai dari pendapatan dari hasil penjualan jasa MLPT, di mana tumbuh rata-rata 10,13% setiap tahunnya di angka 2,785 triliun. Pendapatan di tahun 2023 diprediksi hanya mencapai 2,493 triliun. Artinya menurun cukup dalam di angka 27,56% dari tahun lalu atau sebesar 3,442 triliun. Bahkan penurunan pendapatan ini lebih rendah dari rata-ratanya. Penurunan pendapatan berdampak kepada laba bruto atau laba kotor perusahaan yang merosot 34,28% dari tahun lalu, di mana rata-rata laba kotor MPLT ini berada di 381,844 miliar rupiah. Sedangkan prediksi laba kotor hanya sekitar 372,652 miliar rupiah. Net profit, laba bersih MPTL rata-rata berada di 245,536 miliar per tahun atau tumbuh 30,84% per tahun. Akan tetapi di tahun 2023 laba bersih MPTL merosot 75,12% dari perolehan laba bersih di tahun 2022. Laba bersih MPTL diperkirakan hanya sebesar 139,96 miliar rupiah berdasarkan laporan keuangan 2023 sampai dengan kuartal pertama di mana laba bersihnya 34,774 miliar rupiah. Ada apa ya kok baru di tahun ini kinerja MPTL tidak sekinclong tahun lalu? Mesti dicari tahu nih sebabnya. Sedangkan total aset MLPT sampai dengan kuartal pertama 2023 mencapai 2,832 triliun dengan rata-rata pertumbuhan aset 5,68% per tahun. Total aset berupa aset tetap senilai 862,999 miliar, kemudian aset lancar senilai 1,969 triliun, dan cash atau setara cash sebesar 622,231 miliar. Menariknya aset MPTL ini hampir 70% adalah aset liquid atau mudah dicairkan jika perusahaan berniat melakukan belanja modal atau ekspansi bisnis. Sedangkan rasio hutang MLPT terhadap modal terbilang sangat besar. Sampai dengan kuartal pertama debt to equity rasionya sebesar 2,3 kali. Menurut saya ini jelas tidak sehat. Dari tahun ke tahun rasio hutangnya naik 14,49%.
Emiten yang sehat seharusnya rasio hutang terus menurun seiring perusahaan mencetak laba. Total hutang MLPT sebesar 1,896 triliun sedangkan ekuitas atau modal usaha sebesar 861,546 miliar. Bertumbuhnya aset dan ekuiti saham MLPT sangat bagus, ini terlihat dari return on equity rata-rata 27,9% dan return on asset rata-rata tumbuh 10,5%. Rasio pertumbuhan ROE dan ROA selama 6 tahun terakhir di 36,10% untuk ekuitas dan 21,78% untuk pertumbuhan asetnya. ROE dan ROA di tahun 2023 anjlok dari tahun 2022 sebesar 76,11% dan 76,20%. Sepertinya ada lonjakan pertumbuhan aset dan ekuitas di tahun lalu, di mana ROE dan ROA naik 150,87% dan 137% lebih tinggi dari tahun 2021. Akan tetapi rata-rata pertumbuhannya untuk ROA hanya 8% dan ROE di range 10-19% tiap tahunnya. Sekarang mari kita lihat kemampuan MLPT dalam mencetak laba. Secara historisnya selama 5 tahun terakhir earning per share MLPT terpantau rata-rata mampu menghasilkan laba Rp121 di setiap lembar sahamnya. Dengan rasio pertumbuhan EPS-nya sebesar 30,84%. Jadi acuan kita adalah selama MLPT sanggup menghasilkan laba lebih tinggi minimal dari rata-rata maka perusahaan masih bisa produktif tumbuh. Di tahun 2023 EPS MLPT diprediksi sebesar 74,2. Jumlah ini berdasarkan EPS kuartal pertama yang disetahunkan. EPS ini turun 75,11% dari tahun lalu. Di mana EPS tahun 2022 mencapai Rp298 per lembar sahamnya. Seperti yang sudah kita bahas tentang lonjakan signifikan pendapatan MLPT di tahun 2022 sebelumnya. EPS tahun 2023 ini hampir sama dengan perolehan EPS di tahun 2019 di mana EPS-nya sebesar 73,2 per lembar sahamnya. Tahun-tahun terbaik EPS MLPT adalah di tahun 2020 sampai 2022. Sedangkan price earning ratio atau per MLPT berada di rata-rata di kisaran 15 kali selama 6 tahun terakhir. Per tertinggi berada di tahun 2021 di mana MLT diapresiasi per sebesar 25 kali. Mungkin dikarenakan pencapaian EPS yang naik tajam dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sehingga market memberikan apresiasi tinggi sekali. Berapa harga wajar MLPT? Kita akan lihat dulu sisi masa depan bisnisnya. Pertama, sektor teknologi khususnya data center merupakan infrastruktur vital di masa depan, di mana data dan keamanan data dengan berbagai macam klasifikasinya, semua orang baik pribadi. Instansi baik swasta maupun pemerintah akan menyimpan data mereka di pusat data center. Kedua, saat ini MLPT sedang mendapatkan sentimen negatifnya dengan perolehan laba yang menurun, hutang yang meningkat diikuti dengan penurunan harga. Harga MLPT ini pernah mencapai harga tertinggi di 3.160 per lembar sahamnya. Saat video ini dibuat saham MLPT diapresiasi di harga 1.855. Artinya menurun 70,35% sejak Agustus 2022. Sepertinya penurunannya mengikuti penurunan laba yang juga menurun di 75% dari tahun sebelumnya. Kita tidak tahu berapa lama penurunan ini sampai di harga berapa, akan tetapi jika kita melihat PE rasio saat ini masih berada di 25 kali. Harga ini masih mahal valuasinya. Jika kita melihat data di tahun 2019 di mana EPS MLPT sebesar 73,2 diapresiasi di PE rasio 6,1 kali, PBV 0,9 kali. Seharusnya dengan prediksi PE rasio yang hanya 74,2 di tahun 2023 maka setidaknya sama dihargai di PE rasio 6-7 kali dengan PBV 0,98 kali. Jadi saya akan tunggu sampai harga sesuai valuasinya dan mencari dan berburu emiten data center yang lain. Terima kasih telah menonton channel sahamku, subscribe ya guys biar semangat kita update info tentang saham.